Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Guncangan tanda tanya besar di langit Asia. Media Korea geger. PSSI diduga main mata dengan Kluivert. Shin Tae-yong dibuang cepat, tapi kenapa Kluivert malah diistimewakan? Bahkan pemain bintang liga terbaik dunia Son Heung-min pun ikut berkomentar. Akankah Indonesia diambang kehancuran di tangan Erick Thohir? Temukan alasan mengejutkannya kali ini. Auto 1 Eropa hingga dunia dibuat heboh. Timnas Indonesia akhirnya dapatkan duet maut lini pertahanan kelas Eropa Grade A untuk Cey Itzes dan Rizky Ridho, yakni Virgil van Dijk. Bek super berkelas gacor dengan statistik utama memenangkan 72% duel udara, ketiga terbanyak di antara semua bek dengan 15 pertandingan lebih di Liga Premier musim ini. Tidak ada yang tidak mungkin, admin harap ini bisa terjadi. Simak fakta mengejutkannya di sini. Sinyal rahasia mantan translator handal Timnas Indonesia. Info A1 terungkap soal masalah Elkan Bagot dan panggilan Timnas Indonesia. Apakah kali ini Elkan akan kembali untuk mengikuti ASEAN Cup U23 2025? Ini dia fakta menariknya. Dengarkan baik-baik ya. Debut gila yang mengguncang rumah sendiri. Ole Romeni merasa aneh main di GBK tanpa jersey Timnas Indonesia. Siap-siap terpesona dengan kejutan debut gila sang juru gol Timnas ini. Tonton berita selengkapnya dan lihat apakah Ole bisa membungkam Piala Presiden di rumah sendiri kali ini. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Korea Selatan panas dingin. Media negeri ginseng mendadak mengendus sesuatu yang mencurigakan dari perlakuan PSSI terhadap Patrick Kluivert, sang pelatih anyar Timnas Indonesia. Ada aroma istimewa yang bikin heran, bahkan bikin publik Korea mengernyit. Dalam laporan menggebrak dari Sports Chosun, terkuak bahwa PSSI terlihat terlalu sabar, bahkan kelewat baik dengan Kluivert. Meskipun ex-legenda Belanda itu belum juga menyuguhkan prestasi nyata. Bandingkan saja dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang langsung ditendang meski sudah berjasa mengangkat derajat Garuda. Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, PSSI memilih untuk sabar menunggu Patrick Kluivert, tulis Sports Chosun menohok dengan tajam. Loh, ada apa ini? Kenapa Kluivert begitu dimanja? Presiden PSSI Erick Thohir rupanya ngotot mendukung Kluivert dengan alasan percaya pada visi jangka panjang sang pelatih. Meski belum ada hasil yang bikin publik bersorak, Thohir bersikukuh memberi waktu hingga kontraknya habis. Kluivert ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Tapi Presiden Thohir menegaskan bahwa dia akan bersabar, kutip media Korea tersebut dari sumber lokal Indonesia. Padahal publik tanah air sudah mulai gerah. Meskipun Timnas Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, performanya masih dianggap jauh dari meyakinkan. Beberapa tokoh bahkan sudah mulai bersuara lantang. Salah satunya adalah anggota DPR RI, Andre Rosiade, yang menyuarakan keresahan jutaan rakyat pecinta bola. Kalau gagal lolos, ya harus dipecat. Jangan sampai PSSI terlihat pilih kasih, tegas Andre, seperti dikutip juga oleh Sports Chosun. Media Korea pun tak tinggal diam. Mereka mulai membandingkan nasib Shin Tae-yong yang dibuang begitu saja dengan Kluivert yang terus mendapat dukungan penuh. Bahkan disebutkan bahwa alasan Thohir memecat STY dulu adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tapi kenyataannya, hasil yang lebih baik itu masih jadi mimpi kosong. Keputusan memecat Shin Tae-yong pada Januari lalu sangat mengejutkan, terutama karena Thohir sendiri pernah berkata ingin hasil yang lebih baik. Tapi hingga kini hasil itu belum muncul, sementara Kluivert tetap dipercaya, sindir pedas Sports Chosun. Pertanyaannya, ada apa di balik perlakuan istimewa terhadap Kluivert? Tak sedikit yang mulai berspekulasi. Apakah ada agenda tersembunyi? Apakah ini bagian dari strategi jangka panjang atau justru bentuk kesetiaan buta? Erick Thohir mencoba menjelaskan, kesabaran diperlukan untuk membangun sepak bola Indonesia. Kami beri Shin Tae-yong 5 tahun. Sekarang giliran Kluivert yang kami beri waktu 2 tahun. Namun tetap saja publik menuntut konsistensi. Jika STY diputus kontraknya dengan cepat, mengapa Kluivert malah dimanja habis-habisan? Sports Chosun menutup laporannya dengan kalimat menegangkan, kepercayaan Presiden Thohir pada Kluivert sangat besar,
Tapi, apakah kepercayaan ini bisa dipertahankan jika hasilnya masih mengecewakan? Waktu yang akan menjawab. Sementara itu, tekanan publik di Indonesia terus menggulung. Tagar Stay dan Kluivert out mulai bermunculan di jagat media sosial. Apakah PSSI akan tetap bersikukuh atau justru akhirnya membuka mata? Yang jelas, drama panas di tubuh timnas Indonesia baru saja dimulai. Tunggu ledakan berikutnya. Dunia sepak bola tanah air sedang diguncang kabar yang bikin jantung berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Bukan sekadar rumor murahan, ini adalah kabar mahadahsyat yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia untuk selamanya. Sosok legendaris Liverpool, bek jangkung tangguh kelas dunia, Virgil van Dijk, admin harap bisa dinaturalisasi dan siap memperkuat Garuda di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2020, 6 Oktober mendatang. Admin harap ada sumber terpercaya membocorkan bahwa Virgil van Dijk memiliki darah Indonesia dari ibunya, Ruby van Dijk. Tak ada yang meragukan kualitas Van Dijk. Musim ini saja ia memenangkan 72,1% duel udara, angka fantastis yang menempatkannya di urutan ketiga dari semua bek di Liga Premier Inggris untuk yang bermain lebih dari 15 laga. Bukan itu saja, di Liga Premier dan Liga Champions musim ini, Van Dijk mencatatkan 549 intervensi defensif peringkat keempat terbanyak. Ini adalah statistik yang tidak hanya menakutkan lawan, tapi juga membuat duet bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho di jantung pertahanan Indonesia tampak seperti tembok baja 3 lapis. Bayangkan saja, Van Dijk menyapu bola, Jay Itzes membaca permainan, Rizky Ridho menusuk balik, mimpi buruk bagi Qatar dan Uni Emirat Arab. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut-sebut sempat melongo saat mendengar nama Van Dijk masuk radar Simon Tahamata. Kluivert bahkan diharapkan takut kalau misal Belanda marah besar. Diharapkan kini semua mata tertuju pada sang ketua umum PSSI, Erick Thohir. Meski belum memberikan konfirmasi resmi, Erick terlihat melempar senyum penuh misteri dan harapan besar dalam sebuah acara publik. Gesturnya seolah berkata, "Tunggu tanggal mainnya." Bayangkan jika ini terjadi. Stadion GBK meledak sorak-sorai saat Van Dijk memimpin Garuda menyanyikan Indonesia Raya. Serangan lawan mental sebelum menembus pertahanan besi Van Dijk Itzes Ridho, media dunia terperangah. How did Indonesia get Van Dijk? Tiket pertandingan timnas langsung ludes dalam hitungan menit. Timnas kita bukan hanya mimpi, Piala Dunia kita jadi ancaman nyata. Jika Van Dijk jadi, maka Simon Tahamata akan tercatat sebagai arsitek naturalisasi terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya menyelamatkan pertahanan, tapi membangun mimpi besar seluruh bangsa. Akankah mimpi gila ini menjadi kenyataan? Akankah nama Van Dijk terdengar menggema dari Sabang sampai Merauke? Bersiaplah, Indonesia. Sejarah baru akan tercipta. Nama Elkan Bagot kembali jadi buah bibir seantero jagat sepak bola tanah air. Bek jangkung kebanggaan Indonesia yang berkiprah di Inggris ini mendadak hilang bak ditelan bumi dari skuad Garuda. Absennya dari laga-laga krusial timnas Indonesia, termasuk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, telah memunculkan segudang spekulasi liar nan panas. Terakhir kali Elkan terlihat mengenakan jersey merah putih adalah awal tahun 2024. Tepatnya saat laga hidup mati kontra Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak itu, nihil. Tak tampak batang hidungnya, bahkan saat timnas berlaga di playoff Olimpiade Paris 2024 atau ketika PSSI menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan penuh harap. Sial mengejutkan akhirnya muncul dari sosok Jeong Seok Seo atau lebih dikenal sebagai JJ, mantan translator sekaligus asisten pelatih era Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara meledak di kanal YouTube Masih Kureng, JJ buka suara dan melontarkan fakta-fakta yang bikin merinding. Saat sang host menyindir soal dugaan konflik internal antara pelatih dan pemain, JJ malah melempar kalimat penuh misteri, "Kalau ini kan rahasia umum, sebenarnya udah pada tahu kan?" Lah, apa maksudnya rahasia umum apa yang selama ini kita tidak tahu? Lebih lanjut, saat disodori kemungkinan konflik antara Elkan dan Coach Shin Tae-yong, JJ justru memutar arah. Kalau Elkan bermasalah sama Steya, ya harusnya dia dipanggil dong di era Patrick Kluivert. Tapi faktanya, dia tetap nggak dipanggil. Boom! Spekulasi pun semakin liar. Jika bukan Shin Tae-yong yang jadi penghalang, lalu siapa? Sempat muncul dugaan kalau konflik terjadi antara Elkan dan pihak PSSI. Namun JJ langsung menepis,
Yang gue tahu bukan masalah federasi. Coach Shin selalu ingin pemain, pelatih, dan federasi jadi satu kesatuan. Jadi ini bukan soal federasi. JJ mengungkap, momen krusial terjadi saat timnas hendak berangkat ke Prancis melawan Guinea dalam laga playoff Olimpiade. Saat kondisi skuad dilanda badai cedera dan akumulasi, Elkan justru tidak hadir. Padahal, saat itu sedang libur klub. Ini yang bikin JJ mempertanyakan niat dan komitmen Elkan sendiri. Kalau memang pemainnya mau, biasanya bisa diusahakan klubnya untuk melepas, ujar JJ tajam. Yang bayar pemain memang klub, tapi kalau pemain niat bela negara, klub bisa diajak kompromi. Dan fakta paling mengejutkan datang di akhir wawancara. Saat ditanya apakah Elkan memang tidak dilepas oleh klub atau memang tidak mau, JJ menjawab penuh makna, "Nah, ini gue nggak bisa pastikan, tapi faktanya dia nggak datang, dan dia liburan." Liburan? Saat rekan-rekannya berdarah-darah demi Garuda, Elkan malah santai liburan. Ini jadi pertanyaan besar, di mana letak komitmen sang bek jangkung? Pertanyaan pun menyeruak ke publik, apakah ini akhir dari karier Elkan bersama timnas? Ataukah ada jalan damai di depan mata? Yang jadi tanda tanya paling panas saat ini adalah, apakah kali ini PSSI akan memanggil lagi sang bek kepercayaan negeri untuk memperkuat timnas U23 di ASEAN Cup 2025 dan ikut bertempur di lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti? Pantau terus perkembangan dramatis ini.